Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan buku HKBP dari nomor 212 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan harian Rabu 8 September 2021 dari kitab Efesus pasal 4 ayat 32 mengatakan, "Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Alai gabe nabasar mahamu samahamu akka parasiroha, masih sesaat dosa mahamu songon panesa ni debata di dosa muna di bagasan Kristus." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh jemaat Efesus saat mereka sudah percaya, saat mereka sudah menerima Kristus yang seharusnya tidak dilakukan. Bagaimana dengan kita? Paulus memberikan ketegasan kepada mereka untuk meninggalkan semua itu. Ramah kepada orang lain yang kita kenal adalah hal yang umum dan biasa, dan tentu tidak terlalu sulit untuk melakukannya. Setiap kita bertemu dengan orang yang kita kenal, pastilah kita menegur, menyapanya, mengobrol, atau juga berkelakar dengannya. Ramah kepada orang lain yang belum kita kenal adalah sesuatu yang di luar kebiasaan umum. Kita pastilah sulit untuk ramah kepada orang lain yang belum kita kenal. Kalau kita terlalu ramah dengan mereka, bisa saja menganggap kita sok kenal, sok dekat. SKSD. Tuhan Yesus sudah memberikan teladan bagaimana kasih-Nya yang tidak goyah walau Dia dikhianati, disangkal, ditinggalkan, dan menghadapi tantangannya sendiri. Bagi Yesus, kasih tidak cukup hanya diajarkan, dijadikan simbol atau slogan, atau wacana semata, tetapi harus melekat dan menjadi gaya hidup kita, sehingga menjadi ciri khas setiap murid-murid Yesus. Kasih mesra itu juga kasih yang harus menjadi identitas setiap orang percaya. Orang lain dapat kita kenal sebagai murid Yesus bukan karena warna, bukan karena model pakaian mereka, bukan hanya sekedar mengikuti ibadah atau kebaktian minggu saja. Bukan saja karena kata-kata yang mereka ucapkan berbau agama, berbau alkitabiah, misalnya mengucapkan shalom, mengucapkan amin berulang-ulang, bukan hanya
karena jabatan yang disandang dalam pelayanan gereja. Identitas seorang murid Kristus diukur dari bagaimana relasi yang penuh kasih mesra dengan Tuhan dan dengan sesama. Kemudian memiliki hati yang saling mengampuni. Pengampunan adalah kunci bagi semua hubungan yang sehat dan kuat. Yesus berkata, "Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu." Matius pasal 5 ayat 23 sampai ayat 24. Mungkin kita telah memutuskan untuk tidak memaafkan seseorang yang telah bersalah kepada kita dan menyimpan kebencian dan tidak mengampuninya. Jika kita ingin menjadi sehat dan bersemangat secara rohani, maka kita perlu untuk melakukan pengampunan kepadanya. Yesus pun mengajarkan kita untuk berdoa, "Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Matius 6 ayat 12. Pengampunan kita tidak tergantung pada mau atau tidaknya kita memaafkan orang lain, tetapi mengampuni orang lain haruslah atas dasar pengampunan Allah yang murah hati, yang maha kasih kepada kita dan kepada semua orang. Pengampunan yang diberikan kepada kita oleh Kristus ialah atas kebaikannya dan kematiannya dan kasihnya untuk kita. Bila kita sudah mengetahui apa yang telah Kristus lakukan kepada kita, maka kita harus melakukannya juga, yaitu mengampuni orang lain. Orang-orang yang telah diampuni harus mengampuni sesamanya. Karena itu, jika kita ingin menjadi orang yang sehat dan bersemangat secara rohani, secara badani, maka kita harus belajar untuk mengampuni. Marilah kita melakukannya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, buatlah kami memiliki keramahan kepada semua orang, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, meniru Tuhan, sebagaimana Tuhan lakukan di dalam Yesus Kristus yang telah mengampuni kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 212 ayat 1. Kasih sayang Maha Kudus dari Yesus penebus, masuklah dalam hatiku dan penuhi jiwaku. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.